Iya, Grom Boys, welcome back to our YouTube channel, our best pojok debat. Mantap. Mantap. Reds. Come on, Reds. Kita lagi nggak ada bola, lagi Iya. sepi ya. Lagi Euro sepi, belum belum mulai. Sedih. UCL baru selesai. Gak bisa ngelihat McAllister ngumpan Salah, ngumpan Darwin. Ini yang kemarin player of the season-nya McAllister, guys. Ya jelas lah, di paling siapa? Declan Rice. Aduh. Ada ya. Tapi emang paling sumpek tuh kalau kita 9 bulan terbiasa disuguhkan dengan aktivitas klub. Iya, rutinitas. Iya kan, Tiap tiba-tiba minggu. libur. Nah, itu dia. Tiba-tiba semua kompetisi berakhir. Tapi untung kita ada Euro next ya. Nah, Jadi Padahal minggu Liverpool mau depan. treble lah. iya. Jadi kita kali ini main apa kita? Main apa? mau main apa nih kita nih? Kita mau nge-ranking performance-nya pemain dari beberapa klub. Untuk Oke. episode kali ini kita akan ngebahas klub dari London Biru, klub kesukaannya Pak Ole Alatas. Itu dia. Itu Apa itu? dia. Let's go, come on you Blues. Oke, sebelum itu ayo kita subscribe channel YouTube kita. Kita udah ngelewatin 50k. Kita Woi. ke 100k. Mantap. Terus juga Mantap. ada, kita juga mau beli mic baru nih. Ayo dong disawer dong di pojok kanan ya, di kanan bawah. Boleh. Disawer. Sini ada Arsenal Fox, ada Reti Story, ada Come on, Papa Reds. Inter, enggak Pak. Channel Pak. Iya, bajunya biru. Ya, kita juga per hari ini per tanggal 15 Juni ya. Per tanggal 3 Juni ada Spotify, bisa langsung check out ke Spotify, ke Gerombol. Di situ ada pembahasan kita kalau mau denger di mobil, OTW kerja, balik dari kerja, lagi kena macet bisa. Oke. Spotify-nya Barca. Oke, kita langsung aja. Let's go. Untuk kali ini ranking, jadi kita ada 4. Gimana nih mainnya nih? Jadi ada 4 tier. Oke. Yang pertama top season, Oke. yang kedua good season, Oke. yang ketiga okay season, yang Oke. keempat bad season. Jadi Oke. kita akan ngulik dari semua posisi dari striker ke goalkeeper. Oke. Masing-masing kita akan bahas pemain itu akan masuk ke tier yang sebelah mana gitu. Oke, tergantung dari performance Dari dia performance musim Oke. lalu. Jadi performance musim lalu oke, kita oke. kulik gitu ya. Siap. Oke, kita masuk untuk Gini dong, di Chelsea dulu. Chelsea dulu. CSKA. Enggak, kenapa enggak Al Hilal? Al Hilal. Oh iya. Ngadi-ngadi nih. Kan baju. Ngadi-ngadi nih, katop. Yaudah, let's go. Let's go ya, kita bahas untuk forward. Yang pertama, Oh, nggak dari kiper dulu. enggak Dari di kiper forward, dulu aja. dari kiper dulu. Mau kiper ya? Traffic ya. Dari kiper Oke. dulu aja. Kita bahas satu, Siapa dulu? Sanchez. Kiper yang di awal. Kenapa enggak Petrovic? Tahan Enggak, dulu. kan satu-satu. Satu-satu. Oh. Kita bahas Sanchez, kiper yang di awal nih sempet Sorry. jadi starting, terus lama kelamaan beberapa kali blunder. Yang paling inget di otak gue adalah blunder lawan Arsenal. Declan Karena Rice iya, golin. Declan Rice golin. Akhirnya Pochettino sadar nih pemain ada pemain lebih bagus, yaitu Petrovic. Jadi kita bahas dulu nih Sanchez. Menurut lu pada nih Chelsea deh, menurut Paul nih Petrovic ini masuk ke tier yang mana dan kenapa gitu. Menurut gua waktu di awal datang gue cukup optimis ya. Gue sampai bandingin sama Raya gitu kan. Karena apa? Kalau kita cek Sanchez main di sistemnya De Zerbi dan Graham Potter. Yang mana memang dia dituntut untuk memainkan memainkan bola dari kaki gitu kan. Dan dia bisa gitu. Terus dari segi fisikal juga dia tinggi, besar gitu kan. Jadi secara spek dia ini oke gitu. Dibeli dari Brighton Mart. Nah, tapi dia punya kayak error. Dia error prone dalam putusannya. Ngerti gak sih? Dia sering banget blunder gak jelas gitu. Nah, kalau kita bahas kenapa Chelsea bisa peringkat 6 itu karena match-match gagalnya Chelsea di 10 match pertama di IPL, dan itu rata-rata ada Sanchez di situ tuh. Dan peran dia dalam memberikan gol ke lawan itu juga gede di situ. Nah, makanya dia sempat habis itu ceritanya dia sempat cedera lutut waktu lawan Wolves. Akhirnya Petrovic gantiin, malah Petrovic bisa ngisi posisi itu dengan baik gitu. Jadi menurut gua Sanchez bad atau oke ya? Kalau Bad sih. bad, menurut lo bad. Nah, karena nggak live up to the expectation menurut gua. Kalau menurut lo Pai, setuju masuk ke bad atau Ya, Dan gitu. kalah sama cadangan, kalah posisi sama cadangan tuh bad sih menurut gua. Iya, emang kalau itunya bad.
Cuma kita bisa lihat lah. Kalau sekarang kiper step up udah hal wajar. Tapi menurut gue Sanchez karena cedera juga. Mungkin kalau dia nggak cedera belum tergantikan juga sama Petrovic. Dan kita nggak tahu Petrovic itu bakal sejago ini kan. Jadi menurut gue ya dia punya oke lah. Di luar blunder dia ya. Dia di oke. Kalau Bang Ali? Bang Ali? Bet. Berapa kali gue lihat permainan Chelsea itu berkurangnya itu di lini belakangnya. Tambah lagi si Sanchez itu sering blunder. Gue berapa kali tuh gue baca-baca komentar suruh out Sanchez out segala macem. Jadi gue bilang itu kalau bawahnya bet apa sih? Nggak ada. Gak ada bet. Iya bad season lah. Bad season ya. Bad season. Oke, untuk Sanchez kita taruh di bet. Kita masuk ke kiper kedua, Petrovic yang datang dari MLS ya. Dari MLS datang sebagai kiper kedua, tiba-tiba bisa menggeser Sanchez di posisi pertama dan sampai akhir jadi starting. Menurut Paule? Gua good season of course. Sebagai anak muda yang datang dari Amerika, bisa gantiin kiper nomor 1, terus main di tim Chelsea yang baru aja bangkit dan belum bangkit malah ngasih wonderful berapa save yang cukup bagus. Gue good sih, clear. Petrovic, menurut gue Chelsea nggak beli kiper ya gue nggak apa-apa. Ya, karena kan ada rumornya dia beli kiper lagi nih buat musim depan. Tapi kalau nggak beli kiper juga nggak apa-apa gue. Jadi I like Petrovic, good. Untuk gue sekelas Petrovic gue masih bisa mengatakan antara oke atau good sih sebenarnya. Tapi lebih prefer kemana lebih? Gue lebih prefer ke oke sih. Oke. Ya tapi good juga bisa juga sih good. Soalnya gue ambil lu balik deh gue juga good deh. Karena gue lihat itu dia berapa kali nge-save apalagi lawan Manchester City. Carabao. Iya. Itu kalau bukan Petrovic udah kebobolan berapa kali sama Liverpool. Iya, Carabao Cup sama yang kedua pertandingan waktu City lawan Chelsea. Berapa kali itu peluang, untung ada Disasi sama Petrovic. Oh yang main di Etihad ya? Yang main di Etihad sama di Stamford Bridge walaupun kebobolan 4 tapi dia nge-save lebih banyak daripada kebobolannya. Jadi menurut gua dia tuh bisa masuknya di good juga. Prefernya itu bisa dipilihnya antara good sama oke, gua pilih yang good. Bikin dia good menurut gua karena zero expectation ya. Waktu dia dibeli nih gua bilang orang siapa? Dari New England Revolution kan. Orang Serbia, kayak siapa nih orang? Tapi ternyata dia bisa hidup tanpa orang nganggap dia itu keren menurut gue. Lo Pai? Menurut Pai? Good lah. Good. Reasoningnya sama gitu. Ya reasoningnya kiper step up, ngasih save bagus, ngasih hasil yang lumayan oke. Si Chelsea berada di peringkat 6 juga salah satunya karena dia. Di luar ketidakstabilan belakangnya itu. Dia ngasih ketenangan buat back-backnya juga kalau dia itu bisa perform aja lah. Ya 11-12 sama Vicario-nya Spurs lah. Sebenarnya kalau gua ngelihat itu kiper ya, itu butuh positioningnya itu yang bagus. Nah, Petrovic ini punya skill itu gitu loh. Dan dia gak gampang getar. Jadi berapa kali itu dia di press, dia lumayan tenang. Dan dia bisa, menurut gue juga bisa makin terus improve ya. Dan terbukti dia dipanggil di Euro sama Serbia. Oh ya. Tapi setuju sih Petrovic lebih bagus daripada Raya. Itu setuju banget. Mulai saya nggak akan terpancing ya guys ya. Hari ini udah dipancing beberapa kali, saya tidak akan terpancing. Oke. Jadi kita konsensus masuk Petrovic ke good season. Kita masuk ke pemain back defender. Yang pertama akan gua bawa adalah Chalobah. Good man, jelas. Chalobah anak akademi, Cobham Boy. Dia main di eranya, diangkat era Tuchel. Main di 3 back bersama Tuchel baik. Dia sempat diincar beberapa klub, Spurs, MU kalau nggak salah sempat diincar juga. Terus musim ini di era baru dia memang nggak mau dipakai awalnya, tapi karena banyak cedera, Wesley Fofana cedera, dia harus naik lagi dan ternyata bagus. Jadi back tengah di 4 back bagus, di skema 3 back bagus, jadi right back bagus, jadi CDM bisa. Karena waktu kecil dia main sebagai gelandang. Dia menurut gue it's a good season sih buat Chalobah. Tapi atribut paling terbaik dia menurut lo apa? Dia all-rounder. All-rounder ya? All-rounder ya. Oke. Jadi dia nggak punya satu skill set yang gimana-gimana. Maksudnya tinggi ya tinggi, bukan tinggi banget. Ball playing bisa, decent, oke aja gitu. Ya dia enaknya sih dia memang bener-bener bisa ngisi tempat-tempat yang kosong gitu. Jadi dimain di mana aja dia bisa gitu. Oh dia bisa juga versatile jadi right back atau LB juga bisa dia. Gitu. Oke, kalau menurut tapi nggak good lah, oke lah. Oke lah. Gue bilang good karena banyak yang nggak nge-rate dia gitu. Tapi sebenarnya oke aja sih. Jadi menurut ya Bang Ole itu mungkin pemain yang bagus tapi nggak banyak disorot sama media gitu. Dia bagusnya dia sama jeleknya dia hampir nggak pernah blunder gitu. Dan dia nggak deserve
fans Chelsea nggak suka sama dia itu dia nggak deserve gitu, karena dia jarang banget. Tapi apa di lingkup Blunder. fans Chelsea juga sebenarnya banyak nggak suka dia atau gimana? Bukan nggak suka kalau sama Chalobah, nggak di rate aja, kayak nggak Kalau nggak di dianggap rate, aja. oke. Ya. Gitu. Kalau menurut lo, Pak? Menurut gue good untuk back sebagai back pengganti ya, dia kan Iya. nggak inti kan. Iya. Dia selalu dimainin sama Poch. Iya. Mungkin di Belakangan half tuh. kedua ya, Belakangan. kedua season selalu menjadi pengganti utama dia. Iya. Mau keadaan menang, keadaan kalah dia selalu diganti Hmm. dan selalu berhasil bertahan. Salah satu lawan City, gimana dia 2 back jadi 3 back sama dia, itu ngebuktiin kalau dia bisa dipakai, dia bisa perform, dia ngasih hasil yang lumayan oke. Jadi menurut gue dia untuk seorang pengganti good season. Good. Oke. Kalau menurut lo, Li? Gue lagi dan lagi ya antara good sama oke sih sebenarnya. Karena kalau gue lihat Chalobah itu beberapa kali pertandingan terakhir itu dia mainnya di babak kedua, benar kayak sebagai pemain ganti dia pilihan utama. Dan setelah dia menjadi pilihan utama pemain pengganti, Dia starter Ali. hah? Dia belakangan tuh starter. Enggak, tapi waktu lawan City kan babak kedua Oh, tuh. iya, iya. Nah, itu dia memainkan peran yang sebagai tanggung jawabnya itu besar. Jadi kalau gue bilang itu oke aja sih. Karena dia bukan pilihan utama. Iya. Oke. Tapi kenapa dia bukan pilihan utama tuh sebenarnya banyak faktor. Karena Chelsea belanja pemain muda di posisi back tuh banyak. Iya, kan, 2 makanya. tahun terakhir. Jadi nggak pilihan utama kan. Bukan karena kualitas gitu. Jadi karena ya kayak Disasi, beli Badiashile, beli Levi naik akhirnya jadi first team, terus siapa lagi, Wesley Fofana. Karena dia kehilangan tempat. Tapi bukan karena kualitas, karena mungkin namanya lu beli pemain lu harus justifikasi kan. Oke. Gimana sih lu Kalau- beli? Kalau kualitas lah sama Colwill udah bisa kelihatan. Colwill Iya. better. Kalau Sebagai Colwill back top. tengah. Thiago Silva udah kita lihat lah sebagai top Iya. world class player. Iya. Ya mungkin satu tempat yang bisa diributin ya akselisasi Benito Iya. Chile sama Fofana. dia. Fofana. Mungkin kalau Fofana nggak cedera dari awal, Hmm. beda lagi ceritanya. Iya betul. Iya. Berarti kita setuju Jadi di nasibnya kayak Petrovic sih. Dia bisa nunjukin di saat timnya butuh dan Iya. gak ada Iya, orang iya. gitu. Nah ini yang Ya, gue sampaikan sama MU sebenarnya ya. reliable lah Segitu ya. banyaknya cedera kita gitu loh. Reliable lah ya orangnya Reliable, berarti. iya. Berarti setuju kita dia apa? Lu tadi oke ya? Gue good deh. Oh good. Berarti karena 2 good 1 Karena oke. dia opsi terakhir. Iya, karena 2 good 1 oke kita masukin ke Good. Iya. Oke. Next. Kita masuk ke next player, Axel Disasi. Bah, top. Menurut lu Top. ini Ini Disasi pemain waktu dibeli sama Chelsea bukan pemain baru ya. Dia udah main di final World Cup sebagai pengganti. Terus dia juga kapten di Monaco. Dia punya postur yang tinggi, besar, kekar, ya kan. Terus dia bagus inside the box. Tapi terus di game pertama ini Stamford Bridge lawan Liverpool, dia ngegolin. Jadi ya. semuanya Gua suka indah lah. di awal Iya. gitu loh. Gue suka sama Disasi. Iya, dan Disasi nggak sejelek itu sebenarnya gitu. Cuma Disasi ini punya kecenderungan bermain pada pola tertentu. Contoh waktu lawan City kita kan bermain cenderung low block. Kita jaga dalam box. Yang paling indah, yang paling keren tuh dia. Ngerti nggak? Karena dia ruangnya sempit. Haaland dipegang sama dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi di saat Chelsea bermain, bagaimana Chelsea dengan Poch yang main Terbuka. tinggi, terbuka, area cover lo gede. Nah di sini nih dia lemah. Berarti Gitu. gue agak sedikit nyamain sama kayak Amrabat ya. Ini beda Iya, posisi tapi maksudnya kurang lebih filosofinya. di style itu ketika dia dikasih tim yang agak Iya. sedikit low block, dia sangat enjoy itu karena emang dia bagus di situ gitu. Iya. Sama kayak Disasi Betul. berarti. Jadi box defender bukan front foot, Iya. bukan yang agresif gitu. Jadi gua dan banyak nggak sedikit blunder dia musim ini. Jadi gua kasih dia oke sih. Dia oke. Kalau menurut lo, Li, Kalau gue di good. di good. Nggak Alasannya? nggak jadi top ya, karena top ada lagi lah pemain-pemain Chelsea yang lainnya bakal disebut. Nah kalau gue bilang good itu karena ini salah satu pemain Chelsea yang gue selalu ngelihat Chelsea itu ngelihat dia Disasi ini. Ya karena dia 80% Dia itu game main memuaskan mulu dia. banget. Ditambah lagi tandemnya dia Thiago Silva. Kan ini udah nggak masuk di akal gitu loh. Dari segi permainannya dia bisa menempatkan diri, dia bisa clearance bola, bisa ngeblok bola. Kan pemain belakang itu yang dibutuhkan seperti itu gitu loh. Gue sampai ngelihatnya apa? Gue tuh sampai bilang pemain-pemain Liverpool ini belakang itu kayak Konate segala macem itu, coba lihat cara mainnya Disasi. Itu mainnya tuh speed. Jadi kayak ada misalkan contoh ya, kita ambil kayak Garnacho gitu. Itu dikejar-kejaran sama Disasi, itu langkahnya itu kayak Rudiger, lebih cepat gitu, lebih kenceng dia untuk clearance bolanya itu lebih cepat lah istilahnya, interceptnya juga bagus. Ya, karena fisiknya kali. Fisiknya bagus. Nah itu salah satu pemain Chelsea yang gue selalu lihat Chelsea itu ngeliat Disasi. Dia menurut gue good. Lu Bay?
Gue di oke aja. Oke kan? Dia oke. Dia walaupun sekalinya perform kita lihat dia mata tertuju pada dia, attack, defense luar biasa ketika lawan City kayak gitu. Cuman dia kalau gue lihat kayak Upamecano di Munchen dengan fisik oke, speed oke, cuman blunder prone terlalu gampang, mistake Oh, prone. berarti ya ada dia nggak bisa, ada momen di mana dia nggak fokus berarti ya. Iya, Iya. dia suka ulang fokus Kayak gitu. khususnya di 20 menit terakhir, 30 menit Apalagi terakhir. kita lihat Liga Inggris dengan back-back muda, Ruben Dias, terus kayak gitu-gitu, di Saliba, ada Gabriel masih 20-20-an. Dia juga umur segitu, mas gue mereka bisa lebih calm, lebih tenang, Iya, iya. lebih punya visi main. Tapi kalau untuk vibes ya, Disasi vibes-nya. iya. Vibes-nya. Parah. Bayangin aja. Kalau habis ngegolin, Bayangin aja ketika Thiago Silva cedera, yang gantiin perannya siapa? Disasi sama Colwill. Kan dua back ini maksud gua bisa menggantikan peran sesosok Thiago Silva. Nah, kalau bisa ini. bisa doang. Kalau Bapuk Tapi nggak mungkin nggak seperti Silva, tapi ya Oh enggak, kalau Silva udah pasti di atasnya Iya. gua. Iya. Kita lihat Oke lah, Li. Iya, Upamecano persis gimana Kim Min Jae bisa gantiin, terus Mathis De Ligt bisa gantiin dia, kan kegeser langsung. Nah dia juga gitu, Badiashile sembuh, berapa game langsung keganti kan. Langsung ganti. Langsung Tapi Kim itu kalau lawan tech speed itu nggak bisa, Bay. Kayak Gue lawan lagi Vinicius. dibandingin aja. Iya. Gimana Ya, posisi maksudnya bisa kalau diganti. Disasi Oke, itu Disasi. berarti kita 2 oke 1 good ya. Ya, Kita oke. konsensus di oke. Berarti siapa tadi Disasi. Disasi oke. Oke. Kita masuk ke next player, Benoit Badiashile. Ini pemain juga sempat Nah, ini sama. ah. Ini sama si Disasi. Sama dalam segi apa? Dia nggak all rounder. Jadi kalau lo mainnya low block dalam box dia jelek. Karena fisiknya nggak terlalu kuat, aerial duelnya jelek. Jadi sering kalah gitu loh. Dalam box tuh kalah gitu loh. Kalah duel sama striker. Tapi kalau lo mainnya tinggi, agresif, itu dia. Cocok. Jadi kayak bagus. crossing yang makanan empuknya dia lah. Nah, makanya gua dan ball handlingnya dia luar biasa tenang. Kalau ball handling ya. Nah, gua taruh dia di oke. Kenapa? Dia baru nemuin jatinya atau Poch baru temuin jatinya tuh di seperempat terakhir. Mungkin 10 match terakhir gitu. Sebelumnya dia cedera dan berapa kali blunder juga karena salah ditaruh peran gitu. Jadi menurut gue sih oke aja dia. Tapi untuk kayak tadi lu bilang bola bagus, berarti dia passing cukup oke. Oke. Pengertian taktiknya juga kan siapa post Dan tenang ya. terakhir sempat ganti Badiashile tuh taktik tenang. kan. Bagusnya tuh dia kompos banget. Gerakan dia tuh nggak eratik. Dia tuh kalau megang bola tuh tenang, kompos gitu. Cuma ya taruh dia pada skema taktik yang seharusnya gitu. Jadi kalau lo suruh dia low block atau apa dia jelek banget. Adu heading atau apa jelek banget. Set piece parah jeleknya. Gitu. Menurut lu, Li? gua oke sih. Oke juga. Oke juga. Kenapa? Karena dia tuh benar kata Bang Ole, dia bilang kayak suruh main bertahan itu dia kayak kebingungan. Ya. Harus defense-nya kayak gimana. Sebenarnya kalau jadi back atau pemain bertahan kan dia sudah tahu nih harus ngapain. Kayak misalkan ada bola yang harus di clearance lebih cepat, dia lebih kayak kebingungan untuk ngambil bolanya gitu. Yang akhirnya dia memberikan ruang untuk pemain itu bisa umpan atau shoot. Dan dari soalnya jauh juga gitu. yang paling penting dia nggak main full sih, main dikit. Jadi menurut gua nggak bisa dibilang good. Dia sempat tercedera juga ya? Cedera. Cukup panjang ya? Panjang. Cover tuh, Bay? Oke aja sih. Oke juga. Oke aja. Oke. Kayaknya Badiashile untuk 3 back bakal rutin main. Ya, Tapi kalau kalau 3 back Maresca bagus. tiba-tiba Tapi pakai kalau 2 back Colwill-nya tengah, sehat, ya kan itu kita- LCB udah tempatnya Colwill. iya kalau 3 Iya. back ya. Iya. Cuma kalau 4 back misalnya Maresca pakai 4 back dengan 2 full Udah back auto kalah lah pasti Oke. kayaknya bakal Oke. Colwill sama Disasi Iya. sih menurut gue. Berarti Badiashile kita taruh oke ya? Oke. Konsensus. Sebenarnya Oke. antara bad sama good sama oke. Oke. Nggak, Bad juga enggak sih. Enggak, Nggak maksudnya sangat, pertengahan antara bad sama oke. Maksudnya enggak di oke banget Iya. juga gitu. Oke. next siapa next? Next kita masuk ke Levi Colwill. Levi Colwill ini menurut gua dari awal dia masih di Brighton tuh kan sempat nge-hype banget ya. Iya. Maksudnya jadi salah satu bisa jadi bakal jadi the next tandemnya Stones di Inggris tuh Inggris, katanya iya. bakal Stones sama Iya. Colwill. Tapi gua ngerasa di Chelsea ini dia, gua nggak tahu juga mungkin karena performa Chelsea-nya juga nggak sebagus itu, Turun. jadi ngaruh ke dia. Atau emang dia juga nggak menonjol. Jadi emang ya masih below average aja gitu. Menurut lu Menurut gue gimana? ada 3 hal ya yang mendasari kenapa gue bilang Colwill live up the hype.
Kenapa? Colwill punya kualitasnya, Colwill akan jadi masa depan Inggris. Tapi ada 3 hal yang dia nggak kelihatan di musim ini. Apa? Yang pertama kondisi Chelsea Oke. yang memang carut marut. Yang kedua playing out of position, dia 70% 80% main di posisi fullback Oke. musim ini. Yang ketiga ya cedera. Dia cedera gitu. Nah, di saat 3 hal ini berubah, contoh misalnya musim depan Chelsea bermain lebih stabil dengan pola taktik dan kondisi kestabilan yang baik. Kedua, dia dimainkan di posisi naturalnya, yaitu back Center tengah di posisi kiri yang melebar. Ketiga, dia sembuh dari badai cedera. Ini lo bakal ngelihat siapa Colwill. Seperti yang orang lihat di Brighton. Gitu sih. Jadi menurut gue khususnya musim ini karena banyak 3 hal tadi, gue kasih dia di oke. Malah mungkin bet sih. Bet mungkin karena dia harusnya dia pakai nomornya Terry. Dia ngambil nomor John Terry 26. Tapi musim ini dia nggak bisa membuktikan. Berarti dia Tapi nggak juga Iya sih. sih, Dia di paruh awal bagus juga sih. Bukan nggak Oke, bisa, oke. belum bisa dia buktiin. Oke. Dia untuk bahkan di good harusnya. Kalau Nah, tanpa season ekspektasi, iya di good ya. Gue ngelihat kalau dia bener di left center back, dia bisa cover Chilwell luar biasa bagus ya. Iya. Ketika main di left center back ya. Cuma ketika dia main di full back udah beda cerita ya. Tapi dengan waktu singkat ya oke season atau bahkan ya oke lah. Oke atau bet ya oke lah. Gue ingat tipe main sempat di link ke Liverpool juga. Nanti gua jelasin. Menurut lo gimana? Silakan. Jelasin silakan. Colwill ini sebenarnya dari zamannya Klopp ya. Gua kalau ngomong Klopp nyesek lagi nih. Dari zamannya Klopp itu dia tuh seneng sama Colwill. Kaki kiri kan ya. Nah, kemarin ada kabar baru si Arne bilang dia tuh suka sama kaki kiri. Jadi orang yang pakai kaki kiri itu pengen didatengin. Salah satunya ini Colwill Back ini. kirinya back tengahnya Liverpool yang kidal siapa sekarang? Gak ada. Oh, Semua pantas. kanan semua. Oh, Matip dia nggak kidal. Oh iya sorry Matip. Matip. Matip udah out keluar, Oh, iya, udah iya. keluar. Nah terus kalau gue lihat dari segi permainannya itu, ini jujur li ya, gue ngelihatnya itu bisa menggantikan peran sesosok Siap Thiago. Besti. Menggantikan sesosok Thiago Silva sebenarnya. Sabar jangan pada komentar dulu. Maksud gue dari segi kepemimpinannya, dia itu punya mental seperti kepemimpinan. Dia melihat cara permainannya Chelsea yang defense-nya harus cepat, harus counter attack, yang di depannya ada Mudryk, ada inilah. Nah, Colwill itu bisa untuk memaksimalkan itu. Dan tadi gue kurang setuju dengan pendapatnya Bang Ole bilang kalau dia tuh bisa ditaruh di bet ya. Karena dia tuh masih butuh waktu. Season. Iya. Season ini kan kita nge-ranking Untuk musim Performance. ini. musim Perform. kemarin. Bad season tuh nggak harus karena orangnya bapuk. Nanti ke depannya Kan gue bilang ada 3 hal yang membuat ini bad season. Yang pertama kondisi Chelsea yang carut marut. Yang kedua dia main out of position berapa kali karena dia mainnya di full back. Harusnya dia di center back. Yang ketiga dia kena badai cedera. Makanya jadi bad. Oh, maksudnya Kalau Iya, ini itu nggak doang. ada, Iya. gitu. Oh, untuk kedepannya masih. Oh enggak, ini kita Oke. bahas ini buat Ground Boys juga, ini kita ngebahas performance musim ini. musim Jadi ini. nggak ada kaitannya dengan talenta depan. Dia musim harusnya depan gimana. apa enggak. Oke. Jadi pure musim ini. Oke, jadi gue salah paham, sorry. Nah, Mau salah deh. Mau Iya. salah. Kalau ini konten Liverpool gue akan taruh mau salah di oke. Gitu. good sih. Ngerti kan? Nah. Tapi ngerti kan? Bukan Ngerti. mau salah tuh pemain oke, bukan. Iya. Gitu. Iya. Jadi gue salah paham guys, sorry. Jadi untuk kedepannya itu gue lihat Colwill ini masih bisa untuk terus berkembang sih. Halo, Pak. Oh tadi. Nah, Oh, lu deh. Iya. Apa Nah, lu oke? lo oke. Nah, gua. sebenarnya gini, Gua oke juga sih karena first season juga. gua awal takjub sama si Colwill itu sebenarnya bukan di Brighton. Gua pas nonton Euro Under 23 apa 21. 20 yang Ah, menang Euro. Iya, gua di situ gua mau ngelihat si Emil Smith Rowe, tapi gua malah kepincut sama Colwill. Iya. Leadership dia di belakang Iya. gitu loh. Ini keren banget. Dan a pemain. very modern center back. Iya, Ya iya. kan? Jadi inilah. Berarti kita langsung taruh aja Oke. di oke ya. Colwill. Levi Colwill. 39 kita masukin di oke. undefeated. Mulai. 39 undefeated. 49 bukan 39. Ayo. Oke, sekarang kita masuk ini cepat aja kali ya. Iya, Wesley Fofana kita langsung aja deh Bet karena, lah. karena cedera. Nggak main Bet, satu, langsung cepet satu aja lah. detik Sama pun sekali. nggak main. Langsung deh kita Bad bet season for Wesley Wesley Fofana lebet. Kita masuk sekarang ke fullback. Mesti satu. Thiago Silva. Udah itu top. Thiago Silva. Ini kok Top, malah udah. gue Top kelewatan ya, sorry guys. Top. Thiago Top Silva. Udah. Langsung aja ya, nggak usah dibahas. Iya, udah. Top ya. Kita hormatin aja Sebenarnya Kita hormatin. sebenarnya bad sih Enggak, menurut gue. Enggak, tanpa top. penghormatan emang top. Emang top nih pemain yang nge-carry defense Chelsea ya, Iya. Thiago Silva. Disasi. good kalau season ini good.
Karena dia sempat berapa kali blunder kan. Iya. Tapi untuk umurnya dan segala macam top, Pak. Tapi Ya juga deh, kepemimpinan bener Papai apa sih, ya? out of respect, top, Oke. respectfully. Iya, Thiago Silva kita taruh di top. Oke. No Masih debate. udah semua. Top. Tinggal fullback. Center back udah semua. Udah semua. Oke. Fullback kita taruh pertama Chilwell. Chilwell Menurut Bad. Oleh gimana? Bad. Bad karena Wah. yang pertama badai cedera, yang kedua gue ngerasa Chilwell ini nggak fleksibel, profilnya tuh dia nggak fleksibel, dia terlalu nggak seimbang antara kualitas menyerang sama bertahannya, dia lebih cenderung bagus di menyerang, dan dia gue rasa nggak cocok sama skema Poch kemarin karena Poch main 4 back dan di skema 4 back kedua full back di kanan kiri nggak bisa semuanya nyerang, jadi dia nggak bakal fleksibel kayak biasanya di skema 3 backnya Tuchel, dan dia berapa kali dimainin juga sebagai left wing sama si Poch, saking Poch tahu ini orang attack-nya bagus. lebih bagus ngebombardir box, Iya. long shot nanti sih daripada dia bertahan gitu, jadi gue bet sih. Bad. Oke, untuk lo setuju juga bad? setuju. Dan sebenarnya enggak sih, oke sih. Lo oke, kenapa oke? Karena Chilwell enggak seburuk itu gitu loh. Ya Dia enggak, tuh emang. Mainnya juga lumayan lah. Buat fans Liverpool fullback dengan defense jelek biasa. Iya, Iya dong. bener sih, bener kan? Karena kebiasaan tren Ya, yang tren. nge-attack mulu, defense-nya kurang. Jadi menurut lo kita lebih ngomongin Gue kemarin nge-share apa di grup? Tren. Back yang paling banyak dilewatin musuh musim kemarin tren. Karena apa? Kenapa? Karena Tapi defense. dribble paling tinggi Trent juga kan. Iya. Iya. Dia kan ngomong Nggak, defense ya. karena kan yang dilihat kan Iya, jeleknya. Iya. Liverpool tuh biasa Iya. back-back Iya. nggak bisa defense. Lo juga apa? Lo oke? Apa bad? Bet lah, Wai. Karena cedera Bad lah. apa. Bad. Bet lah. Attack-nya gue salut Chilwell. Ah, Cedera Dibanding wingernya saat Iya, itu ya, iya. bagusan Chilwell untuk attack, tapi Iya. defense-nya. berarti apa bad? Iya. Gini loh, cedera itu menurut gua nggak bisa jadi tolak ukur menjadi pemain kurang sih. Bukan, Enggak, ini karena kan bukan kita pemain performance kurang. season. Seasonnya ini orang Season. Kita bagus ngomong apa enggak. season. Ini orang seasonnya jelek. Iya. Berarti kita Pali. Bad. Chili Jadi kita masukin Chilwell bad. Oke. Asik manasin bapak. Ada juga kita masuk lagi Malo Gusto, nih pemain sempat nge-replace Bad sih. Reece James yang karena cedera cukup panjang juga ya. Jadi Malo Gusto masuk untuk menggantikan dan menurut gue performance-nya bagus sih. Setuju nggak? James itu star boy Chelsea. James itu captain Chelsea. Iya. James itu pemain paling jago di squad Chelsea. Oke. Ini orang datang umur 20, enggak sampai. Muda banget, 20 21 dari Lyon, ngisi posisinya James. Dan enggak mengecewakan sama sekali. Dia punya swag, dia punya apa ya? Dia punya aura tuh. Main pede, berani maju, defense juga bagus, punya speed, punya dribble, crossingnya bagus. Gue sih top season buat Malo. Top season. Lo? Good. Lo? Good. Kan nyerangnya bagus. Gini. Ini busuk. Iya, ini mancing soalnya. Gue lihat beberapa kali ya, dia tuh bisa menggantikan perannya James. Jujur, Oke. menggantikan. Iya. Karena James cedera, dia dipilih untuk menjadi pengganti dan dia bisa bertanggung jawab atas itu. Itu gue akuin dari segi mentalitas di atas lapangan. Pertama. Iya. Nah, yang kedua, dari segi permainannya kayak dia passing, terus dia vision ke depannya itu dia juga bagus. Cuman yang gue sayangkan itu dia tuh lelet orangnya. Ngawur. Lelet itu dalam artian kalau misalkan diserang balik dia tuh kayak bingung loh. Ini yang gue lihat beberapa pertandingan Iya sebenarnya sih ya. ada, karena dia terlalu biasa di akhir-akhir game dia udah capek, energi itu emang agak Makanya itu beberapa kali gue lihat kayak gitu. Makanya gue bilang good. tapi overall top season lah buat Malo. Good berarti ya. Jangan lupa ya, Cole Palmer bisa menjadi Cole Palmer musim ini Karena Malo kemarin. Gusto. Salah satu karena dia di kanan sama Gusto. Iya, untuk dari visionnya bagus. Kalau menurut lo, Pak? Top season. Top season juga. Iyalah. Oh, Gimana caranya? ngikutin Cole Palmer oleh bisa mulai masuk ke tadi. dalam tapi luarnya masih ada orang. Ya. Coverage-nya terlalu gede buat gue. Makanya Iya. dia kayak 90 menit gak bisa. Iya. Dia selalu menit 70 Capek pasti dia dia. capek. Dan Reece James dulu lah, nggak usah kelamaan. Reece James bad season. Langsung kita langsung masuk James Reece James ya. Iya, iya. Terlalu banyak cedera dia. Malo top, Reece James, James bad ya. Nah, Setuju. Setuju, Oh, saya setuju. setuju juga. Apa? tahun pertama jadi Reece kapten. James Bawahnya bad menurut gua. Ya, Bawahnya bad bad. season sih. bad season. Ah. Kita masuk ke Chilwell, sorry, Cucurella.
Cucurella ini pemain, gue ngeliat videonya dia pas mau dipanggil ke Spanyol tuh sama keluarganya nonton. Gue sih proud moment banget tuh. gue kalau Cucurella ya pemain yang dibeli mahal banget dari Brighton di musim pertamanya, nggak live to the expectation. Kelihatan sering nervous kalau liat mukanya, erratic, gemeteran gitu. Jadi fullback juga nggak jelas, nyerang juga kurang, biasa aja, defense oke. Tapi di paruh akhir sama Poch dijadiin inverted midfield, kelihatan engine roomnya, karena memang karakter utama dia ada di staminanya sama kemampuan pressingnya, kemampuan blockingnya, dan dia bisa nge-cover ruang-ruang yang Caicedo nggak bisa cover, dan membawa Chelsea menang 5 kali berturut-turut. Itu top season menurut gue. Kalau menurut lo? Oke. Kenapa Jujur. oke? Bagus lo bisa invert, bisa Sorry, ini, oke, bisa ini. Good. Nggak sampai top tapi. Good. Kenapa? Ya permainannya monoton. Terus gitu-gitu aja. Berat. Ya bagus, maksudnya dalam artian dia dari segi defense bagus, cuman Defense aja bagus. rambutnya Defense sama aja passing-passing itu, pendek. Apa? Rambut. Rambutnya kata rambutnya. Rambutnya nggak suka. Good. Bisa ganggu pemain. Bisa ke permainan. Ada korelasi nggak rambut sama permainan? Emang nggak banyak sih yang, maksudnya kalau kita bahas si Cucurella ya nggak banyak yang bisa dibahas. Maksudnya secara profile tuh cukup simple, Iya emang. tapi efektif banget. Iya. Lu suruh dia ngisi ruang, press, kasih umpan pendek, 90 menit. Marah-marah mulu. Enggak, malah dia orangnya Marah-marah. culun. Menunjuk bola terus. Lo apa? Kalau menurut lo? Good season. Good season. Karena dari awal kita lihat nggak perform apa-apa kan. Ya. Sampai tiba-tiba itu perubahan dari taktik dari Poch, baru kita lihat Cucurella. Ya defense-nya oke banget. Oke banget. Kita bisa lihat kayak Wan Bissaka-nya MU yang defense luar biasa, tapi kalau attack ya kurang lebih lah membantu Kurang sedikit lebih ya. gitu. Berarti apa? Good juga. Good. Top, berarti good. Good. Oke, Cucurella kita masukin ke good. Ada satu terakhir. Sampai dipanggil timnas ya. Panggil timnas. Jadi momen haru sama keluarganya biasalah. Itu Di mana sih Spanyol ya? Spanyol. Ya, Spanyol. Dia lama sih apa? Gak punya Dia back. buangan lama sih. Back sayapnya siapa Spanyol? Iya. Nah, kita satu pemain muda nih terakhir untuk defender, Gilchrist. Cepat aja nih, pemain muda yang masuk Oke ke lah. Chelsea. Good. Enggak, kenapa good? Season debut. Umur masih 17, debut season. Ngegolin. Terus sempat ngebantu Chelsea comeback berkali-kali. Jadi menurut gue it's a very good season buat anak akademi. Oke. Kalau gue jujur nggak tahu ya permainannya kayak gimana. Gue lebih baik bilang oke aja deh. Oke aja. Lah, iya. Dia sekelas Colwill lah, season debut juga kan Colwill. Oke. Kan Colwill tapi udah loan kemana-mana. Dia belum pernah loan. Belum pernah Dia debut di dari- Chelsea kan. Dari akademi belum. langsung. Iya. Dari apa? Perkara umur aja Langsung, kan. iya, iya. Cuma oke lah. Berarti Oke. Gilchrist Cuman kita berapa masukin game. oke ya. Kita masukin ke oke. Kita masuk ke posisi midfielder. Sekarang kita pertama yang cepat-cepat dulu nih. Ugu Coku. Oke aja. Oke. Gratis. Oke. Nothing much yang dia bisa tawarin cuma karena gelandang Chelsea itu rata-rata pendek ya, di bawah 6 feet rata-rata. 6 feet apa 6 foot sih? 6 foot ya. Di bawah 6 foot. Nah, dia doang nih yang tinggi. Jadi paling dia bisa offer untuk ketinggian aja untuk defense. Tapi di luar itu nggak banyak yang bisa dia offer. Oke. Oke aja. Berarti oke. Oke lah udah. Oke, setuju. Oke. Oke, untuk Ugu Coku oke. Ini juga sebenarnya cepet juga nih. Chukwuemeka. Chukwuemeka. Oke lah. Gue harus bahas beberapa hal sih, sedikit Oke, aja. boleh. Chukwuemeka nih anak muda dari Aston Villa, punya kemampuan sebagai attacking midfielder yang sangat bagus sebenarnya. Cuma musim ini dia cedera abis ngegolin di kandang West Ham di awal season tuh, di game kedua IPL. Abis itu dia baru bisa main lagi, paruh udah mau akhir dia baru main, dan dia ngegolin lagi lawan Newcastle, lawan Leicester dia ngegolin lagi di Carabao. Ya bad season sih menurut Bad gua. season. Karena ekspektasi khusus dari fans ya, ekspektasi ke Carney tuh tinggi gitu, karena Carney cukup bagus pemainnya gitu. Tapi musim ini jadi menurut gue bad season buat Carney. Setuju, Pak? Ikut gue gak pernah lihat soalnya. Nggak pernah main. Nggak pernah lihat dia main. Gue bet. Bad. Oke. Untuk Chukwuemeka kita taruh di bad. Next. Jadi kadang gitu ya, badnya Iya. bukan karena jelek, tapi Karena- karena ekspektasi yang begitu tinggi yang Tinggi, kita berharap ya. sama dia, tapi dia cedera gitu. Iya, Dan iya. dia pasti sedih juga kan. Iya. Gitu. Cedera itu hancurin season emang. Iya. Iya. Untuk Lavia kita bahas juga nggak nih? Dia Bad. kan cuman Bad. cuma satu match Cuma doang kan main sekali. Total 40 menit. Iya udah Oke. bad lah. Bad. Bad kita masukkan bad.
Kita masuk ke Ini beruntung dia gak dapet Lavia. Kita punya Wataru Endo, bos. Endo better than Enggak, gini, Lavia. gini. Kalau kita ini berpikir kayak bisnismen, ya kan? Kita beli Lavia, kita mau pakai sampai 10 tahun ke depan. Iya. Lo Endo 2 tahun lagi udah bengek. Enggak, kan kita bicara musim ini, Iya, musim iya. ini. Mana bisa dijual. Bengek kan sini. Oke, Kita mau datengin ini kayak Declan Rice, selanjutnya Declan Rice sama Rodri. Udah. ini Terus? pemain yang gue bersyukur banget Arsenal nggak jadi datengin, milihnya Declan Rice, Caicedo. 100 million. Good. 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 Oke sih. Good. Of course good season. With 100 million dan Good segala season. ekspektasinya good. Pemain yang paling gak dapet justice di sepak bola khususnya IPL tuh Caicedo. Why? Caicedo di paruh awal jeleknya parah. Apalagi blunder dia waktu debut di West Ham. Dia masuk debut bikin penalti sampai kita kalah. Itu yang ngancurin dia. Tapi berjalannya season dia meranjak naik. Lo bisa cek pakai, kalau eye test lo nggak bisa cek, ya lo cek Statistik. bukan statistik. Lo bisa pakai platform-platform yang memberikan rating. Ambil beberapa platform, lihat ratingnya dia. Bagaimana dia berkontribusi sama Chelsea. Apalagi khususnya di paruh akhir, karena dia nggak sendirian, ada Cucurella. Di situ dia shines banget. Pas Enzo ini Tapi ya? overall kan tadi bilang tadi lu udah setuju bahwa setengah itu dia jelek. Nggak setengah di awal. Dia maksudnya paruh Di awal pertama kan jelek. berarti setengah. Nggak, kan? seperempat awal jelek Oke. karena tekanan media dan dia blunder sama West Ham tuh. Abis itu dia bagus, cuma area to cover dia terlalu gede karena Enzo sering banget maju ke depan. Tapi for 100 million guy loh. Maksudnya gua harusnya ekspektasinya lebih dari itu. Ya sekarang gini, lu beli gini, lu beli CR 100 juta. Lu suruh jadi center back. Kadang emang ada memang kondisinya lu out of position. Cara permainannya bukan permainan lu nggak bisa menyala, lu nggak bisa nunjukin gitu. Itu menurut gua. Kalau lu ngomong misalnya dia kualitinya belum 100 juta, gue setuju. Oke. Gue setuju kalau itu, ngerti nggak? Tapi buat gue season ini adalah season yang good buat Caicedo, karena dia bisa nunjukin kalau dia itu bangkit. Yang gue suka tuh trajektorinya. Dia dari jelek ranjak naik, ngerti nggak? Bukan kayak naik turun. Dia dari jelek terus naik ke atas, ngerti nggak sih? Dan akhirnya di akhir game terakhir dia ngasih goal of the season yang cukup lucu, cukup menarik gitu dari tengah. Pung. Gue good. Menurut lo? Oke. Kenapa? Pertama gue masih sakit hati. Kedua ya secara permainan nggak bagus kayak waktu dia di Brighton. Ya itu yang mungkin benar yang dibilang sama Bang Ole, dari posisi ya. Dari posisinya nggak sesuai. Sama yang keempat dia butuh waktu untuk beradaptasi. Mantap. Kalau Bay? Oke lah. Yes. Gue Oke. ikut lo karena harga dan ekspektasi yang tinggi. Dia nggak menjawab di awal-awal. Ya sebetulnya karena bukan beruntung sih, karena Poch tahu harus kayak gimana pakai dia dengan Cucurella dan ini segala macam. Akhirnya di paruh terakhir dia bisa membuktikan. Menurut gue itu oke banget. Oke. Kalau dia nggak berubah sampai akhir, ya bad season sih. Iya. Tadinya kalau lu gue juga Pak, gue mau intervensi. Gue sekarang mau ngevote jadi oke. Biar kita serahin ke karena lu oke berarti 2 lawan 1. Tapi gue good sih. Dan gue yakin banget musim depan dia nyala. Udah nyala ya. Ya sebetulnya Maresca udah tahu lah cara Udah tahu. Iya. Iya. Kemarin belajar dari Poch. Oke, Bagus Caicedo Arnes kita taruh Di oke dong. oke, 2 lawan oke, 1. Oke. Oleh kalah banyak tuh di Gilchrist di ini. Next player ini menurut gua pemain yang awalnya gue bingung kenapa nih pemain mainnya jelek banget, ternyata dia nge-carry cedera. Enzo Fernandez. Wah ini top. Iya. Bukan jelek banget sih, maksudnya tidak up to his potential Top, gitu loh. iya. Menurut lo gimana Enzo Fernandez nih? Yang paling seru diomongin nih. Top. Lagi-lagi pemain mahal Si dari Benfica. anak muda dari World Cup, pemain terbaik World Cup 22, dibeli dengan harga sangat mahal plus drama-drama yang gila. Wah itu dramanya pembelian Enzo tuh sampai dibikin live sama Fabrizio. Gara-gara Rui Costa ribut sama owner Chelsea 3 hari 3 malam. Di musim awal gue lebih suka daripada musim ini. Kenapa? Dia benar-benar dijadiin seorang di playmaker. Dan menurut gue kemampuan dia di situ. Tapi masuk ke musim yang sekarang nih, musim yang lalu nih yang Poch, dia tiba-tiba ganti baju dari nomor 5 ke nomor 8 gara-gara Kovacic cabut, nomornya kosong diganti ke 8. Terus dia bikin statement dari kecil, gue bermimpi jadi seorang nomor 8. Terus main sama Poch, dikasih license untuk ikut nyerang, masuk ke box. Dan menurut gue kurang banget. Ini pemain long shotnya kurang, finishingnya kurang gitu loh.
Dan menurut gue itu ngurangin apa ya? Nilai dia gitu. Dia tuh harusnya di belakang. Kayak Toni Kroos gitu. Kayak kemarin kita nonton Toni Kroos di Madrid ya, itu Enzo harusnya seperti itu posisinya gitu loh. Nah, gue yakin Maresca ngerti nanti kayak gimana. Tapi untuk musim ini gue kasih dia di season. Oke. Sebenarnya gini ya, di awal musim tuh gue ada agak sedikit bukan ketakutan ya, kayak menarik gitu. Caicedo dan Enzo. Ini gue ngeliat kayak flashback Pochettino zaman Spurs dulu yang dia ada Dembele Wanyama, Dembele apa tuh. Gue ngeliat Poch itu sangat bagus untuk urusan midfieldnya tuh. Dia untuk ngeracik midfield tuh menurut gue salah satunya selalu dapat chemistry antar pemain gitu loh. Ketika Palmer datang, gue sempat pikiran apakah bakal Enzo Caicedo Palmer, Enzo Caicedo Gallagher. Gue ngeliat ini Chelsea bakal jadi engine yang mungkin menang bakal tipis-tipis terus menang gitu loh. Kayak siapa kayak yang menang tipis-tipis lah. Ternyata Enzo-nya dan Caicedo nggak bermain di posisi yang terbaiknya mereka lah gitu. Menurut lo, Pak? Setuju? Setuju. Oke. Kita lihat awal season Enzo main tinggi, Caicedo belum dapat cara hancur main yang ini. Jadi kompensasi nyerangnya nggak dapat apa-apa, nggak ngasihin apa-apa, belakangnya jadi bolong malah jadi rusak. Kita lihat lah kehancuran Chelsea di awal season. Iya, gara-gara itu. Segampang itulah musuh masuk ke kotak penalti itu gara-gara tengahnya ke belakang kosong dengan mereka berdua. Oke aja. Lu? Ntar tadi tolong diganti dulu, diralat dulu pemain terbaik World Cup Lisandro Martinez. Salah, McAllister. Gimana sih? Young player. Tadi bilangin pemain young player terbaik anak muda terbaik di World Cup. Bukannya McAllister. Ngaco. Katanya McAllister baik shooting, finishing, lebih dari Messi katanya. Google, ada pialanya kok. Nih, ada pialanya nih. Ada pialanya Enzo Fernandez. Young player of the tournament. Oh ya, ini waktu itu McAllister lagi sakit jadi nggak full. Nah, kalau tadi suruh milih, gue pilihnya good ya sebenarnya ya. Enzo Fernandez ini gue lihat dia kayak nge-carry lini tengah enggak sih? Dia tuh yang bener-bener paling semangat mainnya. Ya semangat. Paling ngotot gitu. Musim ini. Dalam artian jelek itu mungkin dari segi tandemnya nggak ada loh. Kayak misalkan kayak tadi bener kata si Mr. Papai, dia bilang Caicedo nggak sesuai dengan posisinya, yang akhirnya membuat Enzo itu kebingungan untuk passing segala macam. Ditambah dia tuh harus mengatur lini tengah untuk attacking gitu kan. Jadi menurut gue ya good. Sih. Good. Tetap kalah konsensus. Tetap kalah. Oke. Enzo Fernandez kita taruh di Kita masuk ke next player. Siapa? Conor Gallagher. Menurut gua musim ini pemain work rate-nya menurut gua gokil. Gudon. Work rate-nya gila. Tapi emang pemain bukan yang skillful apa gimana, tapi work rate-nya gila. Gue top. Lu top. Gue boleh lah sekali. Top. Karena yang Palmer pasti lah. Kenapa gue bilang Gallagher top? Kita lihat Caicedo, Enzo dan lain-lain. Poch mau ngubah taktik kayak gimana, selalu ada Gallagher dalam situ. Lo taruh CAM dia hidup, dia masuk kotak penalti. Lo lihat Bellingham di Madrid. Lo taruh ketika Enzo nggak ada, ditaruh di belakang berdua sama Caicedo, works. Bertahannya nyerangnya stamina full 90 menit. Jadi motivasi buat timnya. Dan lo lihat perubahan itu tidak pernah cedera. Iya, kayak gitu-gitu. Satu hal yang gue lihat dari Gallagher nih yang agak hilang kalau lihat di Palace dulu ya, dia sering nyetak gol karena permainan tuh center around him kan. Iya, kalau di sini tuh dia kelihatan lebih kayak engine aja, kayak mesin. Iya, tapi ketika ada Enzo di belakang, dia selalu masuk ke box. Selalu gue lihat dia jadi orang ketiga di tengah. Jadi ketika Jackson ketarik, selalu dia masuk, selalu dia berhasil masuk ke tengah dan ngasih ancaman-ancaman yang walaupun positioning atau apa. Dan gol beberapa kali dapat dari Gallagher. Sedih gue anjing ngomongin Gallagher. Pemain yang gue tahu dia bisa cabut musim ini. Pasti cabut. Pasti udah tahu gue. Gallagher menurut gue top. Kalau menurut Li? Gue good sih. Good. Kenapa good? Ya kan udah pasti top semua nih. Pasal lebih bagus daripada Jones? Enggak, gua enggak bahas. Gini deh, Conor sama Szoboszlai. Honor. Ya kan? Honor. Oke. Mau ngomong Szoboszlai. Berarti Conor Gallagher kita masukin top season for top Conor. Season. Ya udah, enggak perlu. Gue udah sedih banget. Kalau ini mah kita nggak usah bahas ya. Palmer. Yang player of the season. Palmer top udah. Enggak, player of the season. Top udah. GA 33. Yang top. player. Yang player. Yang player. Udah ini mah kita nggak usah bahas. Palmer top. Iya, setuju udah. Kan?
Sebenarnya main. Sebenarnya City's boy ada yang is dibahas now sebenarnya satu Chelsea's man. Yang gue bahas tuh sebenarnya gue nggak expect dia bisa langsung tune in dan bisa Gue langsung kayak gitu ya. Siapa yang gak kaget? Dan menurut gue gokil sih. Mungkin Ini kalau yang Chun bisa ini gue disambungin sama nggak Saka. kaget. Tapi gimana dia bisa jadi seorang playmaker itu yang gue kaget. Iya. Lo bayangin Oke. nggak? Dia kemarin di interview dia bilang gue aja bingung. Iya. Gue bingung sama musim ini apa yang terjadi sebenarnya. Ya kan Ditanya ini aja nih, selebrasi, gue juga bingung. mendadak. Si anak Lo muda nggak yang bakal ngeliat dia kayak gitu di City kan? Ini yang bisa main tiba-tiba sama Saka masuk ya. ke Euro Iya. sekarang. Gila, Menurut gue tiba-tiba. bakal jadi good season Yang sih. bisa main sama Saka ini. Siapa? Beda lah. Saka kan pure winger. Ini bukan Iya, winger. makanya jangan sama saya sama Saka. Lu diwakilin papa aja deh. Terus-terusan Palmer jadi top. kompor. Dan kisi-kisi dari gue ya, di skemanya Maresca, Palmer bakal jadi nomor 8, attacking 8, kayak Ya. De Bruyne gitu. Iyalah pasti Iya. lah udah orang mewah Iya. gitu kok. Sekarang next kita ke mantan pemain City juga, Raheem Sterling. Ya bad le. Udah Gue bilang le. bad tapi nggak fair juga ya, karena di paruh awal dia banyak banget bantu Chelsea, khususnya dengan drive-nya dia habis itu jatuh, habis itu penalti itu berkali-kali, mungkin 5 kali kayak gitu. Dia juga jadi pemecah kebuntuan terakhir-terakhir, kadang-kadang gitu. Oke lah gue. Oke. Gua bad. Tapi nama Karena pertama tolong yang ya, harus jangan dijual dari dikasih Chelsea dia. Bad. Oke sih. Bad parah. Sterling musim ini. Iya sih. Berapa kali peluang loh. Nggak, Maruki jahat banget orang. Parah. Berapa kali? Dia dia. nggak pernah hilang Nggak ya. mau ngoper loh. Berapa kali dia Nggak pernah hilang Dia gitu. one on one sama kiper, kanannya temen dia. Nggak mau dioper. Ya kalau itu Jahat iya sih. itu. Jahat banget. Kalau gue ngeliatnya bad juga sih. Bad parah. Gue Emang ngeliat dia- dia kayak ada problem. Dia kayak kehilangan jati diri atau kehilangan, dia ngeliat anak muda yang lebih kuat daripada dia, Kayak- atau kayak- timnya City Kayak tambah dia kuat. tahu, Ngerti nggak sih lo? dia tahu fasenya dia ini udah mau berakhir gitu. Ya, jadi dia lagi menolak. ngerti Dia nggak? lagi menolak, dia Iya. lagi denial. Padahal kalau gue jadi dia, gue Nikmatin aja. enggak pindah ke klub yang apa top 10 yang lagi mau masuk ke Europa League gitu loh. Iya. Mungkin Aston siapa Villa, kayak Aston Villa, gitu. enggak Aston Villa enggak dong. Udah Champions League kayak West Ham. Mungkin Brighton juga nggak masalah. Newcastle menurut gue dia harus Atau masuk pindah liga. atau pindah liga bener. Dia harus bisa nerima keadaan, dia emang Iya. udah Di bukan. liga-liga yang lebih pelan, lebih hidup Iya. dia. Wah gila, iya, serem iya. banget Tapi sih. dia setiap main di tengah, kalau dia lari masuk boxnya dari tengah, menurut gue dia oke. Tapi kalau udah ke samping jadi winger, terus melempem. Iya. Menurut gue dia ke Nggak. Bundesliga cocok sih. Iya. Bundesliga. Iya, Masuk main Bundesliga di main Dortmund, lambat. di Dortmund gitu masih oke deh. Masih oke. Berarti apa tadi? Bad ya? Gue Bad. bad. Iya, Bad. bad juga deh. Raheem Sterling bad. Kita masuk Gue ke pemain sejujurnya nggak bukan masalah itu juga sih ya. Gue gedek sama ini pemain sebenarnya. Dia sampai ngata-ngatain Liverpool waktu itu. personal. Iyalah, bayangin aja waktu dia pindah ke Oh City. iya. Dia pindah ke City. Merseyside boy, gue baru inget. Hah? Dia bilang Lupa bahwa gue. Saya ini sudah berada di tempat yang membuat saya itu lebih tenang dan tim ini lebih besar daripada tim saya sebelumnya. Gila nggak itu? Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Ngawur. Buka aja di Google, di Ali. Google pas di Itu City. ngawur. Gue kasih Berarti panggung dia- 5 Lu liat Ali detik ya? buat kata-katain Sterling 5 detik. Ya. 1, 2, 3. Tiga. Sekarang. Oh, 1. Ayo. Gua bilangin sama lu Sterling ya, tanpa Liverpool nggak ada apa-apanya bos ya. Piala lu itu cuman bagaikan abu bagi Liverpool. Liverpool lebih besar daripada lu Sterling Oke, ya. stop. Jangan sok kau ya. Udah. Stop. Dah. Iya. Iya, berarti nggak pernah ke tim kecil loh. Siapa? Iya. Sterling. Iya. Tinggal Arsenal aja Dibuat yang sama belum tim pindah. besar. Untung dia udah jelek. Dibuatnya sama tim besar, lebih besar Oke, dari semua next. tim Italia. Next kita masuk ke pemain Ukraine. Mikhailo Mudryk. 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 Oke sih. Gue bad season sih. Bad season. Ya karena fase adaptasinya harusnya udah selesai di musim yang pertama. Harusnya musim ini dia bisa nunjukin. Tapi transformasi dia begitu lambat. Gue ngelihat perubahan, tapi perubahannya nggak signifikan. Touchnya masih kasar, sering banget nerima bola lepas. Terus bagaimana dia ngasih passing weight-nya, cara dia ngepassing tuh jelek banget gitu. Finishing juga nggak bagus-bagus amat. Bad sih menurut gue. Menurut gue bakal kasih dia setahun lagi. Tapi kalau tahun depan nggak perform, out. Oke. Kalau Menurut kita Pak? membicarakan Kalau- musim ini bener sih, bad ya. Cuman dia nggak dikasih waktu lebih sih Lem. Maksudnya? Kan dia mainnya jadi pemain pengganti. Ya, tapi kebanyakannya. starter juga sering. Iya, maksudnya dicoba. Enak loh, lo pemain kayak Mudryk malah kalau dikasih starter mulu beban. Sebenarnya enak kalau lo dikasih jadi sub, lo lagi seger-segernya.
musuh udah capek. Itu enak sebenarnya untuk nunjukin diri lo. Kesalahannya Mudryk itu mendengarkan omongan orang. Kayak gue ini Iya, loh terlalu diserang sosmed, berapa kali gue gak capek. pernah dengerin omongan Eh, orang. Itu apa? Mudryk apa? Mudryk sampai Coach Justin Ya bukan. dibilang Seasonnya apa apa? maksudnya apa? Oh, top, bad, oh oke, ya sebenarnya oke sih, tapi terlihat kalau musim ini bad sih. bad. Bad, setuju. Lu Pai? Yang bikin dia bad itu Madueke sebetulnya. Karena ada Madueke. Tiba-tiba Iya. step up Hmm. dan jadi salah satu winger serem musim ini di Iya. Liga Inggris. Jadi dia kelihatan lebih hancur lagi. Padahal dia lebih better. Cuma kalau Chelsea mainnya kayak Alisson kesalah, Mudryk jadi salah satu yang paling Ya, tapi nggak juga touch-nya kasar, mental bola dikasih bola gede gitu. ya kan, Bola ya, tinggi gitu. Kan bisa Jangan dia. muji-muji Iya. dong. Iya. Jangan Gue inget banget dulu ya, ini agak intermezzo dikit ya. Pas dia mau dilingin ke Arsenal tuh kan kita ngeliatin highlight ya. Dulu sebelum ke Chelsea nih. Ngeliat dia ada gol yang ke Madrid, yang lawan Madrid tuh lo yang flashing. Iya. Wah, nih orang bakal jadi pemain top nih. Ya Allah, ternyata. Enggak, dia Raw banget. punya everything tapi raw-nya nggak kuat. Iya, raw parah Mentahnya gitu. nggak kuat. Raw Iya. parah gitu. Jadi Dia cuma touch doang salah Iya, dia. cuma nunggu composure Ad- aja. Enak Hah? udah ini orang. ada yang gue denger statement siapa ya, pelatih apa siapa ya, dia bilang ini orang terlalu lama di gym. Bukan Ya, ngaruh. Jadi, nge-gym mulu. Dia iya, nge-gym dia bukan nge-gym hanya mulu. di akademi, bukan hanya di Cobham gitu. Dia nge-gym di rumah juga nge-gym. Heeh. Di dekat rumah tuh nge-gym. Jadi alih-alih ke skill apa individu Iya. basicnya, dia lebih banyak nge-gymnya Setuju gue. power. Jadi speed, makanya speed kencang apa. Iya. Tapi skill individu lama. Teknik kurang aja. Teknik Dia sama Tapi enggak lah. dia sama Shakhtar- Palmer harus saling memberi tuh. Di Shakhtar tekniknya Teknik oke lah. Palmer kasih teknik ke dia, Mudryk kasih fisik ke Palmer. Harus begitu. Kontrol bolanya yang paling parah Iya. sih. Hmm. Soalnya di Shakhtar gue ngelihat oke banget dia. Di Shakhtar iya. Iya, nggak kontrol dia di tengah kan biasa dribble, passing, tak Iya. balik lagi dia masuk ke dalam. beda Pak liganya. Nanti kita Pak. lihat ya di Iya. Euro ya. Gue Iya, juga kita penasaran. di Ukraine. Euro. Lu nih, lu apa tadi? Bad. Bad, Bad, lu bad juga. bad. Bad. Oke, Mudryk kita taruh di bad. Next, last midfielder ya. Noni Madueke. Lupa ya, tadi lu kayak lu antusias banget ngomongin Madueke. Menurut lu apa? Good season lah dia. Good season. Dia punya good season, dia nunjukin dibanding winger-winger lainnya itu yang ada di bad tadi, Mhm. Madueke menjadi pembeda untuk Pembeda. wingernya ini ya. Dia salah satu alasan di paruh kedua kenapa Palmer lebih hidup lagi. Dia ngacak-ngacak sisi kanan musuh dari sisi kanan Chelsea menurut gue. Benar-benar ngacak. Kayak kita lihat Doku di City, Madueke di kanannya Chelsea benar-benar wow banget gitu. Jadi menurut gue good season. Kalau dia dari awal season kayak gitu ya top. Iya. Cuman Baru belakangan. baru Jadi- belakangan. Oke sih. Kenapa? Kenapa? Oke sih, nggak maksudnya Kenapa nggak hype banget gitu loh, nggak kayak pemain kayak Palmer gitu-gitu. Maksud gue ya dia bagus tapi nggak sebagus kayak tipe pemain-pemain lain gitu. Ya, oke. Menurut lu? Gue Noni salah satu varian winger yang langka ya. Karena hari ini jarang banget ada winger-winger berani yang berani take on gitu. Noni itu keberaniannya top. Dia mungkin 9 dari 10 kali duel dia pasti bakal take on. Terus yang kedua dia punya keberanian ya. Maksudnya apa, berani shoot, berani apa, di luar nggak maruk. Jadi dulu di Parol dulu tuh dia agak maruk, tapi sekarang dia udah dewasa, dia mau defense, dia mau passing. Pernah sekali tuh dia sama Jackson, bener-bener dia tinggal ngegolin doang, sama dia dioper ke Jackson gitu. Dia punya kedewasaan itu, tapi pun dia juga berani ngambil momentum untuk shoot gitu loh. Iya. Jadi itu balance yang baik buat seorang winger gitu menurut gue. Hmm. Jadi kita, dan gue setuju kayak Papai bilang, kita belum ngelihat the best of Noni juga karena dia baru belakangan. Kalau dia bisa fokus, maintain shape-nya dia, maintain gaya hidupnya dia, nggak kelabing-labing, mungkin kita ngelihat winger yang serem beberapa tahun ke depan gitu. Oke, Jadi menurut berarti gue good season buat good Noni. season, good Good season. season. Oke. Good season. Konsensus good. Enggak, oke. Konsensus di good. Madueke kita taruh di Ya. good. Iya. Kita masuk ke forward nih sekarang. Ada 3 pemain yang bakal kita bahas. Pertama, Broja. Menurut lo? Roja Dia bad kan season. dia main setengah Bad musim season kan. sih. Sebelum di loan dia main setengah musim ya. Bad season. Bad season. Menurut gue kenapa bad season? Musim lalu dia itu waktu World Cup kan ada friendly tuh. Hmm. Anak-anak yang nggak ikut World Cup friendly di Abu Dhabi. Hmm. Dia berangkat ke sana, habis cedera, dia berangkat ikutan friendly lawan Aston Villa, ACL kena lagi. Udah. Satu musim lagi tuh, habis. Sampai musim kemarin, akhirnya kita pikir udah, kita cuma punya Jackson sama Broha. Sama Nkunku 3, walaupun Nkunku bukan pure striker ya. Kita punya Jackson sama Broha. Harusnya dia punya waktu dan tempat dan kesempatan untuk nunjukin dirinya kan. Ternyata ya dia nggak mungkin karena ada orang yang bilang kan kalau lu udah kena
ACL tuh you'll never be the same person kan, the same player kan. Mungkin karena faktor itu. Terus dia di loan ke Fulham. Tapi di sana juga nggak dipakai karena Rodrigo Muniz. Akhirnya ada Rodrigo Muniz yang bagus banget. Jadi ya menurut gue bad season buat Broha. Bad season. Menurut lu? Bad season. Bad season. Gak perform. Lo? Gak tahu gua. Nggak nonton. Jujur gua nggak tahu. Gue Oke. nonton. Ya, pokoknya nasibnya jelek. Nasib Jadi jelek. dia Hmm. di Chelsea belum bisa nunjukin. Terus di loan ke Fulham. Tiba-tiba Fulham Rodrigo Muniznya gacor. Jadi gacor. Tapi Bad dia season. kayak tipe-tipe nomor 9 zaman dulu sih. Yang Old school emang rada old Klasik school sih ya, mainnya. Klasik. Klasik. Itu Iya. Salah di tengah. Cuma berarti cedera ini bener Walaupun ngeganggu. sebenarnya sekarang ganggu zaman banget sekarang ya. klasik number 9 gitu dicari gitu Ya, sebenarnya. memang. Tapi berarti cedera faktor utama Iya, yang paling ya. cedera. ACL ACL ini ya. Oke. masih muda ACL banyak banget sekarang ya. Parah, gampang banget ya. Broha kita taruh di Bad. bad season. Kita masuk selanjutnya pemain yang cedera all season tuh tiba-tiba kemarin golin selebrasinya balon. Nkunku. Nkunku tuh Christopher Nkunku. boleh gak sih kalau gue dulu? Boleh. Tapi dari Boleh, silakan. Boleh silakan. fans Chelsea Nah, lo dulu. aja dulu. Ah, silakan. Kalau gue tuh ngelihatnya Nkunku ini bagus ya. Aslinya pemain bagus. Dia waktu itu di Leipzig ya sebelumnya. Leipzig apa Salzburg? Leipzig. Leipzig ya. Leipzig. Itu dia perform banget, yang dimana sempat juga Klopp bilang saya itu menginginkan pemain-pemain yang seperti Nkunku. Pernah waktu dia itu waktu press conference Champions League ngomong kayak gitu. Nah, terus gue lihat secara permainannya dia itu mainnya tuh santai tapi finishingnya top gitu Ya. loh. Yang dimana nggak kayak contohnya kayak jauh sih sebenarnya kayak Drogba lah. Dia tuh permainannya kayak santai Jauh tapi lah. finishernya tuh Ya, top ya, gitu ya. loh. Cuman jauh gitu. Beda profil. Lo paling mirip Kuku tuh paling mirip profilnya sama Gakpo. Enggak, Profilnya. maksudnya itu biar orang Gakpo kan nggak semuanya orang tahu. Tapi kalau Drogba kan banyak semuanya tahu gitu. Maksud gua dari segi finishernya tuh dia top banget. Cuman Iya. lagi dan lagi permasalahannya itu kan sempat cedera juga kan. Iya. Le? Cedera itu yang membuat akhirnya orang itu berpandangan bahwa Nkunku itu mempunyai historis yang nggak bagus. Padahal dia di Leipzig bagus. Jadi menurut gua dia tuh good sih. Halo, Bay. Bad. 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 Bad season. Ah, Iya, sebenarnya karena ya, banyak tapi- cedera. Kan cedera. Ya walaupun dia sempat ada beberapa gol ya, main golin, cuman Dia kalau main hampir setiap main gue. iya. Lu nggak ngambil average dia main selalu golin itu. Tetap angle yang lu ambil Boleh kan nggak? cedera. Ada dari transfer Kalau market. cuma kayak gitu ya. Kungku berapa match sama berapa gol? Bayangin, Harusnya Bay. hampir satu match satu gol sih dia. Dia ini kiper ini 4 back bisa bulannya masuk ujung. Iya, Pak. kalau skill wise dia jago. Cuma Top masalahnya itu pemain, gue Bay. setuju sama Papai musim ini he's having a bad Lama season. lagi ternyata. Iya. Kenapa? Chelsea lagi butuh banget marquee player, butuh banget pemain world class gitu. Tapi dia datang malah cedera gitu loh. Dia menurut gue bad season. Gue baru ngeliat balon birunya aja kemarin tuh. Game terakhir lawan Brighton sebelum yang terakhir. Iya lah. Dari awal gue melihat tuh balon Sayang baru keluar gue. kemarin. Mending ke Liverpool aja gak sih? Sama bentrok sama Jota sebetulnya dia. Enggak sama Gakpo dia mirip apa ya? Enggak kalau dia Nunes keluar. Dia Nih, kayak Jota kalau gua lihat sih. appearance dia 11 golin 3. Oh 3 cuman. Appearance 11 golin di 3. IPL. Salah satu lawan Liverpool itu. Jadi di Ya pokoknya begitulah. Ya gitu. Jadi Jelek di, menurut gue ya, di dia benar. sangat- Di Premier League dia main 11 kali ngegolin 3. Untuk That's it. saat sangat jelek menurut gue ya itu. Total FA Cup main sekali, Carabao main 2 kali. Ya bad Iya, season sih bad, sebenarnya bad. tapi Bayangin. good ini pemain. Itu kalau pemain inti kan anggap 50-an game dengan FA dan Carabao, dia cuma main 11 ditambah Jelek 3 FA sama Carabao. Jadi Menurut gue bad ya. sangat-sangat Bad. jelek lah. Nkunku bad. Gue bad. Kita to the last player, Nicolas Kuat. Didier Jackson. Gua nggak suka dibilang the next Drogba. Enggak, Karena beda ya. beda. Jangan sama-samain gitu. Yang framing awalnya gitu. Tapi framing awalnya Jackson gitu. sebagai Dia sendiri yang ngomong. Kagak. Lihat 2 tahun lagi kayak Drogba nih orang. Enggak, gue bilang ke Drogba, gue bilang bakal bagus, bakal jago. Drogba lah. Gue nggak pernah ngomong Drogba. Gak pernah gue. Pernah gue ngomong ini kayak Lampard, kayak si ini nggak pernah. Nih kata Ole guys, Jackson ini lebih bagus musimnya dari Kai Havertz. Iyalah, Gua clear. Coba kenapa? Pertama, dia main full. Oke. Yang pertama, dia bukan opsi kedua, dia bukan opsi pertama. Dia opsi pertama, dia dipercayakan. Kedua, background. Dia jauh lebih muda daripada Havertz. Dia datang dari La Liga, di La Liga di Villarreal dia jarang main. Ketiga, dia bukan pure striker, tapi dipaksa jadi striker. Keempat, memang dia banyak miss-nya, tapi kalau lo lihat goal involvement dia jauh di atas Havertz.
gitu loh. Kelima eye test. Lo bisa lihat bagaimana keberanian dia turun, bantu build up, dia channeling ke ruang kosong, dia dribbling, dia take on, dia duel. Menurut gue dia bukan striker yang fenomenal atau gimana-gimana, tapi Jackson punya season yang good dan Jackson season lebih baik daripada Havertz. Gue pengen respon tapi nanti di season review Arsenal gue akan bantah semua sanggahan Pak Ole. Tapi sekarang kita kasih panggung aja buat Jackson. Jadi menurut lo season dia gimana? Good season. Bukan top, good. Enggak, good. Season pertama loh. Bisa jadi ujung tombak ke Chelsea. Oke, kenapa? Nggak beda jauh sama Nunes. Better than Nunes kan? Nggak beda jauh better sama dong. Nunes. Enggak, better lah. Nih kalau gue mengakui better than Nunes. Nggak beda jauh. Berarti kan bukan ada pemain ya. Menurut gue lebih suka Nunes sebagai pemain kalau dipoles gitu ya. Tapi untuk musim kemarin bagusan Jackson lah. Ya gue oke sih. Series keeper mainannya juga nggak top banget lah. Ya berarti kalau Jackson oke, Nunes bad dong. Sebenarnya oke juga, cuman masih di bawah. Nggak sampai bad. Berarti oke. Diakalin nggak boleh bad. Lu Bay? Gua top. Ayo. Wah. Kenapa nih? Kenapa top? Dia berapa gol sekarang? 12? Coba cek. Lebih ya 13. Cobaan gol, Nunes juga golnya juga banyak, Pai. Nunes banyak emang. Nah, udah. 9. 3 asis. 9. Maka cuman banyak gol. Bukan itu masalahnya, kita lihat timnya juga. Dia tuh appearance-nya 35, golin 14. Nih di IPL appearance 35, golin 14, assist 5. Ya 19 GA. Iya. FA Cup untuk season debut. Iyalah. Dia itu top di tim yang performa. Berarti 19 gol assist. Iyalah. Ya di luar banyaknya chance yang dia miss, yeah. Cuman dia tetap nunjukin, tetap dipercaya, yeah. Tetap menjadi pembeda di lini depan. Ya untuk walaupun nggak dikasih penalti tuh. Iya. Ribut sama Palmer. Ya kayak gitu. Maksud gue itu top season untuk pemain umur segitu dan debutnya dia ya. Kita bahas season kemarin, itu top buat Nicholas Jackson. Ya kita Gallagher aja cuman yang kita gue bahas dengan work rate tinggi itu bisa menjadi season yang bagus kan buat dia, apalagi Jackson menjadi benar-benar akhirnya di paruh kedua benar-benar ujung tombak. Gitu. Lo bisa ngelihat Jackson itu ada di papan skor. Enggak masalah kalau kayak gitu lo disrespect sama ini dong, siapa? Palmer top. Maksudnya apa? Jackson sama Palmer bukan kualitasnya. Jackson ini malah kita butuh debat. Kalau Palmer kan kita nggak debat, cuman nyebut. Ya makanya kalau bisa di awal nggak perlu iniin Palmer. Maksud gue kalau buat gue Jackson. Tapi lo bakal lihat post Jackson terbaik nanti di saat dia bermain menjadi orang kedua. Bakal top banget. Tapi yang kita bahas ke belakang. Season ini yang baru kelar ini. Iya kan? bagus. Ya ini sangat bagus. Apalagi dengan amburadul timnya di awal season. Karena 3 orang ini punya 3 jawaban yang berbeda ya. Yang satu good, yang satu oke, yang satu top. Mending kita serahin aja ke penonton ya. Penonton. Betul. Menurut kalian Nicholas Jackson ini apa nih dia ratingnya? Apakah top, good, oke, atau bad? Setuju sih gitu ya. Dengan bilang lebih bagus daripada itu, setuju. Oke, berarti karena sudah selesai posisi striker, kita akhiri pojok debat hari ini. Next kita main Liverpool dong. Oh iya benar, terakhir. Apa? Pochettino mau di ranking nggak? Oh iya boleh. Okay. Pochettino top. Busuk. Ayo. Coba. Oke sih. Wah berat nih orang. Oke sih. Boleh gue jabarin dikit. Di paruh pertama dia oke, di paruh kedua dia top. Peringkat berapa Chelsea? 6. Dari 12, 11, 10, 12, 11, 10. Kalau good 5 ke bawah. Klopp berapa? Klopp 3. Klopp good. Good. Klopp good. Iya buat levelnya Klopp good. Musim levelnya Klopp. Dengan pemain begitu. Iya. Top Klopp. Bukan, menurut gue good sih top. Lapis nggak ada, pemain cedera, itu top lah. Enggak gini. Oke, kita bahas Klopp nanti, mendingan di Liverpool aja. Kita mainkan Liverpool. Kita tunggu di Liverpool aja. Jadi good banget. Jadi kita apa tadi lu? Oke sih. Pochettino. Top. Pochettino top. Oke. Gromboys. Dengan ini kita akhiri. Mantap. Pojok debat yang cukup panjang ya, karena kita nge-ranking 1 jam lebih. Ini kan yang kalian mau kan, Bang panjangin 1 jam. Ini dia 1 jam. Jadi
Perlu dibacain nggak sih atau Udah usah lah. Nggak usah ya? Nanti Nggak usah kalian ya? bisa lihat aja di bawah. Nih. ini Kita lihat ya. aja ya di bawah Ya. ting Kok di bawah ininya. sih? Di Nanti ada gitu. Udah jangan lupa Jangan subscribe Saweria Jangan nih, Saweria. lupa subscribe Grombol, follow Grombol di seluruh platform, follow juga ada Reti Story di TikTok dan Instagram. Follow juga Arsenal Fox, ada Papa Inter. Maksudnya setiap gua host gua akan selalu sebut Papa Inter. Bunuh. Udah, itu aja. Itu aja. Ada juga Saweria, kita setiap minggu at least sekali dua kali 3 kali ada live, dan juga kita ada on Spotify, bisa kalian dengerin Mantap. pas lagi macet, lagi pokoknya lagi santai-santai, kalian mau dengerin konten bola bisa langsung ke Spotify. Jadi kita Oke? Liverpool yuk. Langsung aja kita bahas. Langsung kita tutup. Let's go. Let's go. Game on Reds.